Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lingga Larasati Mira dengan NIM 0311122042. Saya dari program studi akuntansi semester 3, kelas reguler A dari kampus STIE Sutatmaja Subang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tata kelola etis perusahaan dan akuntabilitas dengan studi kasus dugaan korupsi di PT Peruri Digital Security. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyati SE MSI. Materi pertama mengenai tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas modern bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang pertama, kerangka kerja untuk mengembalikan kredibilitas, di mana pemangku kepentingan ini menemukan bahwa mereka ini bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar konsumen perusahaan, pasar modal, dan dukungan perusahaan yang ditawarkan oleh kelompok pemangku kepentingan lainnya, seperti misalnya ada karyawan dan pemberi pinjaman. Nah, jadi reputasi perusahaan ini dapat terpengaruh oleh pemangku kepentingan, di mana dukungan dari pemangku kepentingan ini sangat penting untuk pencapaian optimal tujuan jangka menengah maupun jangka panjang perusahaan. Lalu yang selanjutnya akuntabilitas pada pemegang saham atau pemangku kepentingan. Kapasitas pemangku kepentingan itu didokumentasikan untuk mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, baik dalam cakupan tugas direksi, untuk melindungi kepentingan pemegang saham, dan untuk bersikap waspada dengan mempertimbangkan kepentingan dari pemangku kepentingan saat membuat struktur dan tata kelola. Nah, pemangku kepentingan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan beberapa kepentingan saham. Banyak perubahan terhadap undang-undang yang mengatur pendirian perusahaan. Selanjutnya, ada tata kelola untuk akuntabilitas pemangku kepentingan yang luas. Yang pertama ada proses tata kelola berdasarkan pemangku kepentingan, di mana untuk meminimalkan reaksi dari pemangku kepentingan yang membahayakan dan untuk mengoptimalkan peluang di masa depan, perusahaan ini harus menilai bagaimana tindakan mereka ini dapat berpengaruh terhadap kepentingan kelompok pemangku kepentingan yang penting gitu. Nah, hal ini telah menjadi fokus yang mendasari pemindahan lingkungan dan isu-isu manajemen selama beberapa dekade. Nah, apa yang telah berubah adalah bahwa analisis dampak dari pemangku kepentingan ini telah dikembangkan secara signifikan sebagai alat yang digunakan dalam pemeriksaan, pemeringkatan, dan penilaian kepentingan pemangku kepentingan di titik di mana mereka ini memasukkan proses tata kelola yang sekarang ini menjadi layak dan diinginkan. Nah, dalam proses tata kelola ini berorientasi pada akuntabilitas pemangku kepentingan atau Stakeholder Accountability Oriented Governance Process atau SAOG, di mana Dewan Direksi ini harus mempertimbangkan semua kepentingan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa mereka ini dibangun dalam visi perusahaan, misi perusahaan, strategi perusahaan, lalu kebijakan perusahaan, kode etik, praktik, lalu sesuai dengan mekanisme perusahaan dan pengaturan umpat balik. Yang selanjutnya mengidentifikasi nilai-nilai organisasi landasan perilaku, di mana kerangka kerja tata kelola modern ini harus mengarahkan personel perusahaan untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan mereka ke dalam strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Identifikasi, penilaian, dan pemeringkatan kepentingan pemangku kepentingan ini harus mengembangkan seperangkat nilai-nilai bagi suatu organisasi. Yang selanjutnya ada mekanisme pedoman budaya etis dan kode etik, di mana nilai-nilai yang ingin ditanamkan ini dapat diberikan melalui bimbingan yang berbentuk kode etik yang menyatakan bahwa nilai-nilai yang dipilih, lalu prinsip-prinsip yang mengalir dari nilai-nilai, serta peraturan yang harus diikuti ini dilakukan untuk memastikan bahwa
nilai-nilai itu telah sesuai dan telah dihormati. Misalnya, prinsip-prinsip lebih berguna daripada hanya aturan karena prinsip ini dapat memfasilitasi interpretasi ketika keadaan yang ditemui ini tidak tepat seperti aturan yang ditentukan. Yang selanjutnya ada ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Nah, asumsi bahwa personel secara otomatis akan termotivasi untuk berperilaku sebagaimana diinginkan oleh pemilik itu tidak lagi berlaku. Nah, akibatnya ada kebutuhan yang lebih besar untuk membuat panduan yang lebih jelas dan efektif untuk mengidentifikasi dan mengelola ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Nah, diskusi dari 3 ancaman yang signifikan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kesalahpahaman tujuan dan tugas fidusia, di mana personel ini dapat salah dalam memahami tujuan organisasi dan peran mereka sendiri serta tugas fidusia. Sebagai contohnya itu banyak direksi dan karyawan Enron yang jelas percaya bahwa tujuan perusahaan ini telah menjadi yang paling diuntungkan oleh tindakan yang membawa keuntungan jangka pendek. Lalu yang kedua ada kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko etika, di mana hanya dalam segelintir perusahaan telah ada proses yang sistematis tahunan yang dirancang untuk memfokuskan perhatian direksi, eksekutif, dan penasihat pada bidang-bidang di mana tindakan perusahaan ini mungkin tidak memenuhi harapan pemangku kepentingan. Nah, contohnya Dow Corning yang telah memiliki proses audit etika, tapi berdasarkan tragedi yang telah terjadi, orientasinya itu telah menuju kepada penghindaran tanggung jawab hukum yang dibenarkan secara ilmiah, daripada memastikan kepentingan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya itu terpenuhi. Lalu yang ketiga ada konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan ini telah menjadi topik yang sangat penting dalam skandal yang baru-baru ini muncul, di mana karyawan, agen, dan para profesional ini gagal untuk melakukan penilaian yang tepat atas perusahaan mereka. Nah, konflik kepentingan ini terjadi ketika penilaian independen seseorang menjadi goyah atau ada kemungkinan goyah dalam membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan terbaik lainnya yang bergantung kepada penilaian tersebut. Nah, hal ini bisa saja terjadi karena karyawan dan pimpinan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan pribadi dalam mengambil suatu keputusan yang seharusnya diambil secara objektif, bebas dari keraguan-raguan, dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan. Nah, konflik kepentingan ini terjadi karena adanya kepentingan pribadi dari pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil ini menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan ini harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari konflik kepentingan. Yang selanjutnya ada manajemen untuk menghindari dan meminimalkan konsekuensi, di mana untuk mengatasi masalah konflik kepentingan terdapat 3 pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu penghindaran, yang kedua pengungkapan atas para pemangku kepentingan yang mengandalkan keputusan, yang ketiga manajemen konflik kepentingan sehingga manfaat dari penilaian yang dibuat ini dapat lebih besar dari biayanya. Nah, langkah dalam proses pengelolaan untuk mempertahankan diri terhadap manajemen konflik ini adalah memastikan bahwa semua karyawan ini menyadari keberadaan mereka serta konsekuensi yang ada. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui penerapan kode etik dan pelatihan yang terkait. Salah satu contohnya misalnya dalam pelatihan masalah slippery slope, di mana seseorang individu ini dihadapkan dalam situasi permintaan yang tidak terlihat tidak berbahaya untuk sebuah bantuan kecil, namun kemudian datang permintaan yang lebih besar dan berkonsekuensi tinggi sehingga mereka ini berpikiran jika mereka tidak ikut andil dalam pelanggaran tersebut, maka rahasia masa lalu akan terungkap. Lalu yang selanjutnya ada elemen kunci tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Yang pertama ada mengembangkan, menerapkan, dan mengelola budaya perusahaan secara etis.
Nah, direksi dan para eksekutif ini harus cermat dalam mengatur bisnis dan risiko etika perusahaannya. Mereka ini harus memastikan bahwa budaya etis itu telah berjalan dengan efektif di dalam perusahaan tersebut. Nah, direktur, pemilik manajemen senior, dan karyawan semuanya itu harus memahami bahwa suatu organisasi ini akan lebih bernilai jika mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingannya. Tidak hanya pemegang saham dan di dalam membuat keputusan itu harus mempertimbangkan nilai-nilai etika yang tepat. Nah, terdapat aspek yang paling penting dari program etika yang dirancang untuk memastikan pemahaman yang efektif dan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika organisasi adalah biasanya disebut sebagai pilihan program orientasi, di mana menurut peneliti terdapat 5 orientasi untuk desain dan pengoperasian program etika. Yang pertama ada berbasis kepatuhan, yang kedua ada berbasis integritas atau nilai, yang ketiga ada kepuasan pemangku kepentingan eksternal, yang keempat ada melindungi manajemen puncak dari kesalahan, dan yang kelima itu adalah kombinasi dari keempat orientasi yang tadi telah disebutkan. Yang selanjutnya ada pengembangan dan pemeliharaan dari sebuah budaya perusahaan etis. Nah, di dalam pengembangan budaya etika, banyak perusahaan yang sudah memiliki konsep bimbingan etis tertulis. Namun, mereka ini tertinggal jauh dalam hal mekanisme yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan budaya etis yang sehat. Nah, hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya keterlibatan dari CEO dan kurangnya pelatihan serta kurangnya komunikasi dan pertemuan yang berurusan dengan etika. Nah, Badan Akuntansi Profesional telah mengembangkan pernyataan dan pedoman yang berkaitan dengan program etika dan program anti penipuan, seperti pernyataan dalam standar audit AICPA nomor 99 yang berisi materi tentang pengelolaan program dan kontrol anti penipuan. Yang selanjutnya terdapat kode etik perusahaan, di mana kode etik ini dapat didefinisikan sebagai mekanisme struktural perusahaan yang digunakan sebagai tanda komitmen mereka terhadap prinsip etika. Nah, kode etik ini dalam tingkah laku bisnis di perusahaan merupakan implementasi dari salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, alasan-alasan untuk mengembangkan kode yang ditemukan oleh survei The Conference Board adalah instrumental yang merupakan untuk membuat karyawan ini menyadari bahwa kepatuhan karyawan terhadap prinsip-prinsip etika perusahaan ini sangat penting untuk tujuan kesuksesan akhir. Lalu yang kedua ada kepatuhan, di mana kepatuhan ini untuk memberikan pernyataan yang harus dan tidak boleh dilakukan untuk mengatur perilaku karyawan. Lalu ada komitmen pemangku kepentingan, di mana hal ini untuk menawarkan diskusi tentang perilaku apa yang diharapkan dalam hubungan pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir ada nilai atau misi, di mana untuk mendirikan prinsip-prinsip etika tertentu, cara perilaku, dan kebiasaan pikiran sebagai sesuatu yang penting di dalam arti menjadi seorang karyawan atau perwakilan perusahaan. Yang selanjutnya ada konten kode dan ruang lingkup, di mana pilihan orientasi kode itu tergantung kepada sedikit banyaknya ruang lingkup kode. Nah, apakah kode ini ditunjukkan untuk memberikan bimbingan kepada karyawan perusahaannya sendiri, lalu kepada pemasok dan vendor, dan atau mitra usaha patungannya. Nah, sebuah kode yang benar berfungsi ini sangat penting, karena yang pertama itu menentukan sebuah sistem pengendalian internal yang efektif. Lalu yang kedua ini sebuah pertahanan atau due diligence untuk direksi dan karyawan. Lalu yang ketiga ini pemberdayaan yang efektif bagi karyawan untuk mengambil keputusan yang etis. Dan yang keempat mengirim sinyal yang tepat untuk pemangku kepentingan eksternal. Nah, selanjutnya ada etika kepemimpinan, di mana salah satu unsur penting dari tata kelola dan akuntabilitas perusahaan ini adalah tone at the top dan peran pemimpin dalam membangun, membina, melaksanakan, dan memantau budaya perusahaan yang diharapkan. Lalu, materi yang terakhir ada kewajiban direktur dan pejabat, di mana CEO, CFO, dan auditor ini harus melaporkan dan menyatakan efektivitas melalui pendekatan
COSO yang terkait dengan sistem pengendalian internal melalui 4 dimensi, yaitu yang pertama ada strategi, operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Nah, kerangka manajemen etika ini melibatkan 8 unsur yang saling terkait mengenai cara manajemen dalam menjalankan perusahaan dan bagaimana mereka ini terintegrasi dengan proses manajemen yang meliputi lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, tanggapan terhadap risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan atau monitoring. Nah, yang selanjutnya itu terdapat bahasan mengenai kasus korupsi yang terjadi di PT Peruri Digital Security. Nah, PT Peruri Digital Security ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang diamanatkan pemerintah sebagai satu-satunya perusahaan yang mencetak uang rupiah serta dokumen penting lainnya milik negara yang berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 6 tahun 2019. Nah, PT Peruri Digital Security ini berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga, nomor 11, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Nah, kronologi kasusnya yaitu pada tanggal 26 November 2021, Polda Metro Jaya membongkar kasus dugaan korupsi melalui konferensi pers terkait pengadaan fiktif PT Peruri Digital Security atau yang biasa disebut dengan PT PDS yang senilai 13,1 miliar. Nah, di dalam kasus ini, PT PDS ini diduga tidak merealisasikan sejumlah pengadaan yang telah dianggarkan. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2018 dan terungkap pada tahun 2021. Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Kombes Edra Zulfan mengungkapkan bahwa PT PDS ini merupakan salah satu anak dari perusahaan BUMN yang melaksanakan pengadaan penyediaan data storage, network performance monitoring and diagnostic, science and managed service dengan nilai 13.175.586.047 rupiah yang bersumber dari kas operasional perusahaan PT PDS itu sendiri. Nah, kegiatan tersebut secara administratif telah dilengkapi dokumennya, tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang atau jasanya, sehingga dinilai melanggar SOP atau ketentuan. Nah, kemudian barang atau hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tersebut tidak pernah diserah terimakan atau fiktif, tapi pembayarannya ini tetap dilakukan. Nah, Kombes Edra Zulfan ini mengungkapkan bahwa proses pembayaran yang baru dibayarkan itu sebesar 10 miliar sekian, termasuk di dalamnya itu PPN dari total nilai sebesar 13,1 miliar rupiah. Nah, pembayaran tersebut dibayarkan secara bertahap yang dilakukan setiap bulannya itu sebesar Rp548.920.752. Nah, dalam pemeriksaan, polisi ini memeriksa saksi sebanyak 44 orang saksi yang terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Lalu kepolisian juga menyita barang bukti berupa uang negara senilai 8,9 miliar. Nah, hingga pada tanggal 26 November 2021, polisi ini belum menentukan tersangka atas kasus tersebut. Namun, penyidik menyangkakan bahwa tersangka ini akan dijatuhi hukuman pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, setelah menyimak kasus tersebut, seperti yang kita tahu, sebenarnya ini bukan kasus korupsi pertama yang dilakukan oleh anak perusahaan BUMN, di mana pada kenyataannya ini perusahaan BUMN ini banyak dikritik karena memberikan kontribusi yang minim pada pendapatan negara, terus dinilai atau disebut-sebut sebagai banyak utang dan disebut sebagai sarangnya korupsi. Nah, Indonesia Corruption Watch itu mencatat dari tahun 2016
Hingga tahun 2021, aparat penegak hukum ini telah menyelidik sedikitnya ada 119 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN. Nah, kasus-kasus tersebut tentunya mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara. Nah, sedikitnya itu terdapat 3 hal yang menjadikan BUMN ini menjadi rawan korupsi. Yang pertama, kurangnya rasa memiliki atau pertaruhan pribadi karena BUMN ini adalah sebuah entitas bisnis yang dimiliki oleh negara. Lalu yang kedua ini adanya budaya fraud yang telah melembaga begitu kuat sehingga tidak mudah untuk dibersihkan. Lalu yang ketiga, terdapat intervensi yang bersifat non-bisnis dari pihak luar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Nah, apabila ditinjau berdasarkan materi atau dikaitkan dengan materi, dengan banyaknya buntut dari kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN ini, kita ini bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut dapat menjadi indikator yang mencerminkan tata kelola dan sistem pengawasan yang buruk di dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Nah, tata kelola perusahaan yang buruk ini dapat mempengaruhi akuntabilitas perusahaan, di mana akuntabilitas ini merupakan sebuah prinsip yang penting dalam tata kelola perusahaan yang melibatkan pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Nah, ketika tata kelola perusahaannya buruk, maka akuntabilitas perusahaannya pun akan terganggu. Sehingga di dalam konteks ini, Kementerian BUMN ini harus didorong untuk memperbaiki tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Nah, apabila ditinjau secara etika, kasus ini telah melanggar kode etik integritas, transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme. Nah, apabila ditinjau melalui kode etik, itu kode etik, maksud saya etika, melalui konsep utilitarianisme, itu yang namanya korupsi itu tentu saja merugikan masyarakat dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis, perbuatan atau tindakan yang tidak etis secara etika. Nah, sedangkan secara deontologi, karena kasus ini dianggap telah melalaikan aturan atau SOP, maka tindakan korupsi yang dilakukan itu merupakan tindakan yang tidak etis secara etika. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.